Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharpiani, NIM 1931 04 10 79, kelas PDKRC angkatan 2019. Saya akan membawakan materi yaitu prinsip dan alat evaluasi. Yang bagian pertama, prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan ketiga, evaluasi. Penjelasan dari bagian triangulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dengan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. Yang kedua, hubungan antara tujuan dan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Yang ketiga, hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena belajar itu sendiri adalah sesuatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilaksanakan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus melakukan adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, komparatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sudiono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Bagian kedua yaitu alat evaluasi. Alat adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi.
Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan subjektif. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan dan dievaluasi. Ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Yang pertama, teknik non-tes. Ada dua, yaitu skala bertingkat dan kuesioner. Yang kedua, teknik tes. Dalam bukunya, teknik-teknik evaluasi ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui atau tidaknya hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Kesimpulan, prinsip-prinsip evaluasi yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif, kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu teknik non-tes dan teknis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.